Kalau saya bertanya kepada Anda soal nama-nama menteri di Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi JK, dalam waktu 6 bulan ini pasti banyak di antara kita yang tidak terlalu hafal. Misalnya kalau saya tanya siapa Menteri Perindustrian, jangankan publik, wartawan juga bisa aja nggak terlalu ingat. Nah, dalam waktu yang pendek ini sebetulnya bukan soal menterinya bagi kita kebanyakan, tapi soal hasil akhirnya yang dirasakan. Soal harga-harga terutama kalau buat ibu rumah tangga itu kan ya Bang ya. Iya, Harga betul. LPG, BBM, kemudian Listrik. listrik yang berdekatan sama hidup. Itulah yang dibahas di sini. Karena Beras. dianggap orang-orang yang punya posisi penting itulah yang menentukan kebijakan. Dan kebijakan itulah yang kita rasakan langsung sebagai masyarakat. Kalau tadi spesifik soal nama, nah, tadi disinggung bahwa Menko Perekonomian Pak Sofyan Djalil termasuk yang menurut Bang Fadli performanya nggak seperti yang diharapkan. Dalam posisi itu kan kita paham betul ya bahwa Pak Sofyan punya kedekatan khusus gitu ya dengan Pak Yusuf Kala. Kalau dari kacamata Mas Herbut, kira-kira kompak nggak soal Pak Sofyan ini antara Pak Jokowi sama Pak JK pandangannya? Ya, yang seperti saya katakan tadi bahwa kelemahan kabinet ini adalah soal koordinasi, salah satunya itu. Jadi beragam latar belakang dari kabinet. Ya, kita tahu bahwa ketika menyusun kabinet ini kan presiden juga mendapatkan masukan nama-nama selain dari dari para relawan, partai politik, juga profesional dan orang-orang yang selama ini membantu beliau dan juga Pak JK tidak bisa dinafikan. Nah, dalam kondisi seperti sekarang saya kira dalam kasus misalnya Pak Sofyan Djalil, kita tahu beliau adalah orang yang dekat dengan Pak JK. Nah, pertanyaannya adalah dalam kondisi seperti sekarang kan yang memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle, penggantian terhadap menteri itulah presiden. Apakah presiden punya nyali untuk mengganti Pak Sofyan Djalil? Itu jadi pertanyaan buat saya gitu. Kalau dikatakan hubungannya seperti itu gitu. Jangan-jangan presiden berpikir 2 kali juga untuk melakukan reshuffle itu. Tapi di sisi lain juga kan Pak JK tidak dalam posisi seperti pada saat dengan Pak SBY. Dulu kan jadi ketua umum Partai Golkar sehingga punya posisi tawar yang lebih baik dibandingkan sekarang. Begitu nggak menurut Mas Herbut? Pada akhirnya presiden akan menjaga stabilitas pemerintahan terutama hubungannya dengan Pak JK. Nah, disitulah menurut saya yang pada akhirnya agak sulit juga memenuhi keinginan menyusun tim yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya. Gitu. Itu satu, soal Menko Perekonomian. Kemudian berikutnya soal Menteri BUMN. Ibu Rini Sumarno ini kan bahkan sebelum Pak Jokowi dilantik, kita sudah melihat betapa dipercayanya oleh Pak Jokowi. Ada catatan khusus soal itu? Ini menarik untuk Bu Rini menurut saya karena cantelan politiknya nggak begitu kuat. Ini rentan untuk diganti. Rentan, sangat rentan untuk bisa diganti. Jangan-jangan pilihannya pada Bu Rini nanti. Kenapa kita tahu beliau bukan kader partai politik yang tadinya misalnya kita bisa membaca dari luar ini Bu Rini itu adalah orang dekat Bu Mega, ternyata dalam perjalanannya sekarang tidak begitu dekat lagi, bahkan ada beberapa sumber mengatakan tidak ada komunikasi sama sekali antara Bu Rini dan Bu Mega. Menurut saya juga ini terancam Bu Rini secara politik. Kalau disuruh milih nih presiden, hitung-hitungan politiknya, pilih Pak Sofyan atau pilih Bu Rini, saya yakin akan pilih Bu Rini karena konsekuensi politiknya jauh lebih ringan. Tapi kalau soal kompetensi ya mungkin orang-orang ekonom lah yang paham bagaimana keduanya itu. Kalau saya melihat sih Bu Rini itu punya kompetensi, punya pengalaman dan punya latar belakang yang memang cukup cocok di situ. Kalau menurut saya ya, kalau kita mau objektif gitu. Tapi benar, cantolan politiknya tidak ada. Justru yang seperti itu menurut saya akan lebih bagus karena independensinya dia itu akan punya loyalitas kepada presiden. Bukan kepada partai politik karena dia bukan petugas partai kan. Ya, gitu. Ini saya kalau mendengar kata petugas partai itu terngiang-ngiang. Nah, kalau, tapi kan gini Bang, kalau menteri-menteri presiden itu, juga kan butuh presiden yang kabinet yang dipimpinnya adalah orang-orang yang didukung oleh partai yang menyokongnya. Ya boleh saja, tapi kalau orang yang didukung oleh partai itu tidak becus gimana? Gitu kan? Kasihan dong rakyat. Itu menurut saya pengkhianatan kepada rakyat itu. Karena presiden harus memilih menteri-menteri itu orang-orang yang ahli di bidangnya. Itu secara moral harusnya begitu. Kita baru bahas 2 menteri, Menko Perekonomian sama Menteri BUMN. Soal Menteri Keuangan, Bang Fadli. Menteri Keuangan itu kan menurut saya juga orang yang ahli di bidangnya. Tetapi kalau kita lihat mungkin ya punya pengalaman juga kan sebelumnya sebagai wakil menteri. Betul. Tetapi banyak
hal-hal yang sekarang ini kelihatannya tidak begitu bisa berkutik gitu kelihatan. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau dari sisi latar belakang sih lumayan gitu. Lumayan ya. Iya, artinya Udah jadi wakil menteri masih dibilang lumayan. bukan wakil menteri Iya, kemudian maksudnya, menjadi ya kan menteri. sudah pernah jadi wakil menteri kan bukan Iya, lumayan dan harusnya. dan juga orang yang profesional di bidang itu. Tetapi kalau kita lihat juga tidak terlalu bisa bergerak banyak kelihatannya. Gitu. Menteri Perindustrian yang juga adalah kader partai. Menurut saya Pak Saleh Husin mungkin lebih tepat di tempat yang lain gitu kalau mau dijadikan menteri gitu. Bukan Yang di jelas perindustrian. bukan di perindustrian. Punya komentar yang sama soal Bang Saya Saleh tidak Husin? begitu mengenal Pak Saleh ya di bidang ekonomi. Tapi paling tidak upaya beliau untuk melakukan tugas-tugas kan sudah berjalan gitu ya. Tapi kalau kompetensi beliau secara personal di bidang industri, bidang ekonomi, saya tidak melihat secara spesifik. Tapi paling nggak begini, saya melihat dari tim ekonomi, persoalannya adalah sekarang, selain kekompakan tadi adalah, tim ekonomi ini seolah-olah tidak bisa menyelesaikan persoalan problematik persoalan masyarakat dalam waktu sekarang. Mereka justru terjebak menurut saya dengan pikiran-pikiran presiden yang long program, yang Tapi kan jangka memang panjang. harus dilakukan saat ini pondasinya untuk Mestinya long term program itu, betul, Mas. mestinya itu iya, tapi ada juga kekuatan ekonomi yang berpikir kan ini kan ekonomi global terus bergerak. Mestinya kan ada yang pengendalian harga dan segala macam. Jadi ketika presiden berpikir jangka panjang, ada juga kabinet itu mestinya menurut saya mereka tidak kemudian ikut arus besar ke sana, tapi ada juga yang ngerem itu istilahnya Ya, gitu. misalnya gini ya, sekarang kita mencanangkan pemerintah pertumbuhan itu 5,7%. Setuju, betul. Sudah pasti itu nggak akan tercapai. Iya. 5% aja menurut Udah saya nggak bagus. akan tercapai. Nggak akan Nggak akan tercapai. tercapai. Bukan udah bagus, tidak akan tercapai. Mungkin sekitar 4,8, 4,7 gitu ya. Oleh karena itu juga harus dikoreksi juga sejauh mana penerimaan, pertumbuhan dan sebagainya itu. Termasuk juga target pajak kita yang kadang-kadang terlalu tinggi. Ini belum ya kita bicara tentang apa yang dicita-citakan oleh presiden dalam kampanye. Janji-janjinya tuh itu kalau nggak salah ada 100-an lah janjinya itu. Ya Kan misalnya baru juga 6 bulan. lo enggak, maksud saya ini kan janji. Iya. Misalnya mau membangun 50.000 puskesmas dalam 5 tahun. Iya. Artinya kalau 50.000 puskesmas, satu hari itu 27 puskesmas. Nah, setahu saya sampai hari ini belum ada satupun puskesmas yang berdiri, sudah 6 bulan gitu ya. Nah, jadi ini contoh bagaimana janji itu setinggi langit, tetapi belum ada yang terrealisasi. Kira-kira fondasinya aja belum ada gitu loh. Itu baru kita bahas beberapa menteri. Iya. Kemudian Menteri ESDM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga kan orang yang punya Ya integritas sama menurut yang saya baik. bukan orang yang ahli di bidangnya. Dia itu kan kalau nggak salah lebih kepada misalnya manajemen. Tapi pernah di Pertamina kan, Bang? Ya sebagai apa? Komisaris kan. Bukan orang yang ahli di bidang energi setahu saya. Bukan ahli juga di bidang pertambangan. Dia lebih cocok jadi ketua KPK gitu ya. Atau komisioner KPK itu lebih cocok. Karena latar belakangnya sebagai Gitu. aktivis pegiat korupsi begitu ya. Iya. Oke, itu soal Menteri SDM. Lalu Menteri Perdagangan, Pak Rahmat Gobel. Juga bukan orang yang kompeten di bidang perdagangan. Pak Rahmat Gobel lebih kompeten di bidang perindustrian. Gitu. Kayaknya semua nggak cocok di mata Bang Fadli. Bukan Coba. nggak? Coba deh. Coba bantah argumentasi saya. Itu aja dulu. Iya. Ya, memang kita harus melihatnya secara proporsional dan mendudukannya Kita secara rasional. fair. Makanya yang saya bilang tadi Menteri Keuangan sebenarnya bagus. Emang orang ahli di bidangnya gitu. Tapi ya itu tadi beberapa yang lain mungkin kurang menunjang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Itu bagus. Itu bagus. Itu oke. adalah orang yang memang dari bawah secara karir juga bagus di situ. Saya kira Menteri PAN dan Birokrasi juga bagus ya, artinya orang yang memang tahu bidangnya dan punya kompetensi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa justru Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi juga salah satu yang kayaknya perlu dirapihkan gitu posisinya. Menurut Abang enggak ya? Menurut saya sih enggak. Oke. Menurut saya cukup banyak terobosan-terobosannya untuk masalah pembinaan terhadap aparatur negara, reformasi birokrasi dan lain-lain itu. Lalu Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri juga menurut saya punya kompetensi. Apalagi Pak Cahyo kan sudah lama menjadi anggota DPR, sangat cuma mungkin kurang greget gitu ya. Terobosan-terobosan itu kurang greget. Termasuk masalah misalnya IKTP dulu. Saya termasuk yang sidak ya. Kenapa kok bisa sampai berhenti? Ini kan program yang biayanya cukup besar. Apa nasib IKTP sekarang? Ini harus berjalan. Dulu kan sempat mau dihentikan.
Nah, nasibnya gimana sekarang? Dan harus, menurut saya output tuh harus jelas. Misalnya single identity number gitu. Ini harus jelas gitu. Menteri Hukum dan HAM yang tadi sudah disinggung itu Kalau itu sih menurut saya harusnya dari awal udah diganti. Gitu. itu punya catatan khusus gitu kalau di Bukan, bidang bukan. Polhukam Kalau soal menurut saya Menteri Hukum tuh dan HAM. kekacauannya itu luar biasa yang dibuat oleh Menteri Hukum dan HAM ini. Misalnya membuat keputusan tentang partai politik, waktu sehari baru menjabat jadi P3. Di putusan Selak kalah, di PT UN kalah. Kemudian sekarang Golkar. Jadi dia ini petugas partai gitu ya, membawa misi politik, bukan Jadi membawa justru- misi menegakkan hukum. Jadi menurut Bang Fadli itu adalah pesanan partainya. Saya Pak nggak Yasona menjawab, Lawli. pokoknya dia petugas partai aja, bukan petugas hukum gitu ya. Oke, itu ada pandangannya Bang Fadli. Mas Ibu, kita akan lanjutkan lagi. Kita masih punya satu segmen lagi pemirsa. Kami ajak Anda terus bersama dengan kami hingga segmen terakhir di Talk to iNews.